Sehat? Puji Tuhan sehat. Sehat. Ya, Nah, udah makan siang belum? Makan siang sih belum. Belum, karena belum diingetin ayang kali ya. Melalui organisasi itu banyak hal yang bisa kita dapat. Iya. Orang gimana merasa jenuh juga kalau di HP terus tanpa Iya. ada face to face begitu. Iya. Di kemudian hari mahasiswa-mahasiswa yang memang punya keluh kesah bisa kami terima dan kami sampaikan ke fakultas. FVP Podcast. Halo teman muda, apa kabar semuanya? Kembali lagi di FVP Podcast bersama saya Christina Sampe. Nah, di edisi kali ini kita bakalan bincang-bincang bersama saudara Gilbert Ramtetana. Ya. Jadi teman muda, Gilbert ini merupakan ketua BEM Fakultas Hukum yang baru saja terpilih di periode 2022-2023 ya? Ya betul. Ya, halo Gilbert. Ya, halo. Gimana hari ini? Sehat? Puji Tuhan sehat. Sehat. Ya, nah, udah makan siang belum? Makan siang sih belum. Belum, karena belum diingetin ayang kali ya. Jangan lupa ayang ingatin ya. Nah, Gilbert, sebelum Gilbert menjadi ketua BEM yang terpilih nih baru-baru ini, emang sudah ada niatan dari awal untuk menjadi ketua BEM atau gimana? Kalau niat sih sudah ada. Sudah ada ya? Ya, Sejak kapan tuh niatnya? Awal mula niatnya saya itu pas semester 3. Semester 3. Ya, mulai di situ gabung-gabung sama senior, kumpul juga di BEM, dan memang saya geluti mulai minat dari SMP tuh dibilang organisasi. Oh ya, memang Ya. dari dalam diri sendiri Ya, memang betul. punya semangat organisasinya Ya, sangat betul. luar biasa Ya. ya. By the way, Gilbert ini angkatan berapa sih? 2019. Oh, angkatan 2019. Sudah semester 5 ya? naik semester 6 ini. Udah mau semester 6 ya. Nah, jadi memang sudah dari awal tuh Gilbert punya semangat untuk berorganisasi. Ya, betul. Sehingga teman-teman Fakultas Hukum mempercayakan Gilbert nih saat ini menjadi orang yang nomor 1 nih di Fakultas Hukum ya. Puji Tuhan seperti itu. Iya. Nah, mengenai berbicara nih ya tentang kelembagaan nih di UKI Paulus tentunya, apalagi yang sekarang pandemi kan. Ya, betul. Nah, kita tahu kita terbatas oleh waktu, terbatas oleh situasi yang dulunya mungkin kita serba offline, sekarang harus dipaksa untuk online. Ya. Nah, mungkin banyak ya dari teman-teman yang kurang semangat untuk berorganisasi lagi nih. Kira-kira apa sih yang mendorong saudara Gilbert untuk, wah saya mau nih jadi ketua BEM, apalagi nih di kondisi saat ini? Kalau saya pribadi ya. Masalah dibilang pandemi yang sekarang mau menghambat kita untuk berorganisasi, saya kira itu kekeliruan. Karena melalui organisasi itu banyak hal yang bisa kita dapat. Ya, jadi maksudnya pandemi bukan menjadi penghalang. Betul. Ya. Karena kita lihat saja realitanya kan. Kita lihat kalau kita mau serba online begini, kita mau kasih arahan begitu secara online kan, orang gimana merasa jenuh juga kalau di HP terus tanpa ada face to face begitu. Iya, artinya orangnya ada dalam Zoom tapi tidak ada. Tahu mungkin ini orang hanya baca teks atau bagaimana. Kan kalau kita lihat langsung kan bilang, wah ini betul-betul ini lebih serius ya. Serius. Jadi apa yang ini mendorong saudara Gilbert untuk ini? Saya ingin lebih belajar lagi ya. Kalau belajar ya pasti semua manusia belajar. Cuman melalui saya sempat berbincang-bincang sama senior-senior juga dan bilang organisasi ini memang bagus untuk pengalaman kita ke depannya, karena di dunia kerja itu orang berorganisasi sangat dibutuhkan. Ya, jadi selain dalam dunia kampus, maksudnya supaya tidak terlalu ke akademik, sambil cari pengalaman juga, menjaring relasi sama sesama kita, ya penting untuk berorganisasi. Betul. Ya. Nah, mau tanya nih, bisa nggak sih? Bisa. Nah,
Mungkin Saudara Gilbert bisa jelaskan sedikit sejarahnya BEM Fakultas Hukum, sejarah singkat aja. Kalau dibilang sejarah singkat ya bisa-bisa. Karena BEM Fakultas Hukum itu sendiri terbentuk pada tanggal 2 September 1964. Dan awalnya itu disebut Senat, bukan BEM Fakultas Hukum. Yeah. Tapi untuk perubahan dari Senat ke BEM itu saya kurang tahu, karena itu mungkin diketahui oleh senior-senior yang terdahulu. Dan saya juga ini menjadi tuntutannya saya juga ke dalam diri saya ini untuk cari tahu bagaimana sih sebenarnya sejarah-sejarahnya ini. Bagaimana sih BEM yang dulu dengan yang sekarang. Lebih mau menggali lagi ya. Betul-betul. Terus melihat pandemi nih ya. Mengingat pandemi yang kita tahu sekarang sudah hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih ya. Nah, gimana sih Saudara Gilbert tujuannya ke depan untuk tetap mengeksistensikan BEM Fakultas Hukum? Apa tujuan Saudara Gilbert? Bagaimana Saudara Gilbert bagaimana Saudara Gilbert bisa tetap menjalankan kegiatan meskipun harus online, supaya maksudnya ini kegiatannya BEM Fakultas Hukum ini tetap berjalan dengan lancar, maksudnya tidak dibatasi sama pandemi kayak gitu. Ya, kalau masalah kegiatan itu kan bisa kita lakukan juga secara online. Kita ambil contoh seperti webinar. Webinar ya. Ya, di situ bisa kita bisa kita dapat informasi melalui orang-orang yang lebih daripada kita. Artinya bisa kita tahu informasi-informasi. Misalnya temanya strategi maksudnya tentang hukum lah. Ada permasalahan di Indonesia ini, bisa kita minta pendapat dari beliau. Jadi adakan webinar ya, kayak betul, gitu ya. Betul. Ya, jadi maksudnya kalau Saudara Gilbert ini kira-kira menghadapi pandemi nih, kendalanya dalam kelembagaan, kira-kira apa kendalanya yang paling utama menurut Saudara Gilbert untuk menjalankan roda organisasi ini? Ya, itu sebenarnya kalau dibilang kendala yang sebenarnya itu masalah kumpulnya ini. Kumpulkan ya, paling susah ya. Ini, karena memang ada aturan. Iya, gitu. Apalagi harus jaga jarak. Ya. Nah, apalagi kan kalau social distancing, apalagi kan kita butuh kan, maksudnya komunikasi, ketemu langsung kayak gini betul, kan, betul. Apalagi dulu kan kita kebiasaan kayak gitu, dan tiba-tiba ada pandemi. Kita harus virtual dan mungkin itu agak susah ya. Agak susah. Pertama susah menjalin komunikasi, kemudian mungkin pembahasannya juga mungkin kurang maksimal. Kurang maksimal, betul. Terus apa lagi kira-kira kendalanya? Itu yang saya bilang dari tadi, kita susah saling memahami. Karena HP dengan HP ini, bukan wajah dengan wajah. Iya, bukan face to face. Dan paling juga kendalanya itu kayak misalnya jaringannya kurang bagus. Jaringan yang begitulah rusak-rusak. Tapi ya tetap ada usaha untuk ini. Maksudnya kayak sekali-sekali lah ngumpul, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, kayak gitu ya. Apalagi nih guys? Nah, mau tanya nih Gilbert, bagaimana sih sebagai seorang ketua ya? Tadi kan Saudara Gilbert menjelaskan bahwa BEM Fakultas ini merupakan lembaga aspiratif ya, betul. Yang menampung aspirasinya mahasiswa, terkhususnya Fakultas Hukum. Nah, gimana sih apa sih upaya yang dilakukan untuk bagaimana menampung aspirasinya ini mahasiswa Fakultas Hukum? Apakah melalui dialog atau gimana? Itu sebenarnya kan di dalam kepengurusan itu kan memang ada program kerja. Ya, di bagian Kastra itu, kajian dan strategi.
Jadi teman-teman di pengurus ini yang melihat situasi di kampus, apa sih sebenarnya yang menjadi kendalanya kita di kampus. Nah, teman-teman di pengurus itu yang akan nanti diskusi supaya kita supaya nanti ketika sudah ada hasil diskusi sesama pengurus itu akan kita adakan dialog bersama pihak fakultas. Oh, jadi Gitu. ada dialog dulu ya sesama Ya, diskusi mahasiswa. dulu. Diskusi dulu. Ya, baru betul. adakan dialog fakultas. Ya. Nah, selain berorganisasi nih, selain aktif untuk kedepannya menjadi ketua BEM Fakultas Hukum, gimana sih Saudara Gilbert bisa membagi waktu antara kuliahnya dengan jabatannya sebagai ketua atau berorganisasi? Gimana sih caranya membagi waktunya? Ini pertanyaan juga ini bagus ini. Kalau saya pribadi sih kan lihat sekarang masalah proses pembelajaran kan masih daring, online. Terus masalah organisasi kan kita bisa handle bukan hanya saya sendiri, tapi ada teman-teman badan pengurus yang lain. Artinya ketika saya sibuk, ya masih ada teman-teman yang bisa handle ini organisasi. Tapi tidak lepas dari itu, terus saya pantau. Ya, artinya supaya ada keselarasan ini, baku sinkron kini di dalam pengurus BEM Fakultas Hukum. Ya, jadi ada ini ya, tetap balance antara kuliah betul. dengan organisasi. Kalau misalnya ada kuliah dulu, habis itu lanjut lagi dengan kegiatan-kegiatan di organisasi. Pasti udah pandai ya membagi waktu. Iya, karena memang kita datang jauh-jauh dari kampung kan untuk kuliah, menjadi tuntutan juga orang tua untuk belajar bagus-bagus. Iya, tapi perlu itu saya bilang, bagi mahasiswa perlu kita jelaskan kepada orang tua bahwa organisasi itu sangat penting. Iya. Supaya mental, pola pikir kita terbangun di organisasi. Saya sendiri juga mental dan pola pikir saya dari organisasi. Dibentuk di organisasi ya. Ya, karena kan kalau di akademi kan paling kita belajar tentang hard skill ya. Dan kalau di organisasi otomatis kita lebih banyak belajar tentang soft skill, bagaimana kita bersosialisasi sama orang. Ya, dan luar biasa ya. Keren banget nih, udah banyak banget organisasi yang diikuti. Di pengurus tadi dijelaskan sebagai pengurus Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Sebagai apa di sana? Saya di bagian apa ini? Saya juga maksudnya hanya sekedar jadi saya di sana. Apa dibilang ini? Semacam kaji-kaji undang-undang begitu. Oh, kaji undang-undang. Udah berapa lama menjabat di situ? Kalau di sana sebenarnya awal mulanya saya itu hanya ikut pelantikan, terus gabung-gabung masuk pengurus. Tapi saya kurang aktif di sana karena sempat juga mau bangun ini lembaga Fakultas Hukum, BEM Fakultas Hukum sendiri. Bagus ya. Nah, sebelum ngomong terlalu jauh nih, mau tanya visi misinya Saudara Gilbert untuk BEM Fakultas Hukum ke depan gimana? Kalau visi misi sendiri, visinya saya itu mau menjadi artinya tongkat estafetnya ini perjuangan dan pergerakan mahasiswa untuk agar di kemudian hari mahasiswa-mahasiswa yang memang punya keluh kesah bisa kami terima dan kami sampaikan ke fakultas. Oh, artinya sebagai sebagai wadah aspirasinya mahasiswa fakultas. Betul. Ya, jadi gimana Saudara Gilbert harapannya untuk BEM Fakultas Hukum ke depan? Kalau harapan saya untuk teman-teman sendiri, ya mungkin ada teman-teman Fakultas Hukum yang akan nonton nanti ini. Ya, harapan saya jangan pernah sungkan-sungkan untuk datang di rumahnya kita, karena banyak pelajaran yang akan kita dapat di rumahnya kita. Ketika senior-senior datang, banyak pengalaman-pengalaman yang dicerita sama senior, itu akan menjadi pembelajarannya kita untuk kedepannya. Ya, jadi itulah harapan ya untuk teman-teman terkhususnya BEM Fakultas Hukum
Ya, semoga harapannya bisa didengarkan. Amin. Dan harapannya juga semoga BEM Fakultas Hukum ke depannya lebih maju lagi, tetap jaya. Ya, jadi ya. Apa lagi mau kutanyakan? Nah, Saudara Gilbert nih, selain menjadi aktif di organisasi, apa sih kegiatannya selain itu di luar? Kalau kegiatan Atau cuman pulang datang di kampus berorganisasi keluar? Kegiatannya sekarang atau? Iya, kegiatan sekarang. Sekarang ini saya sementara bangun relasi di luar, artinya ada sedikit permasalahan di luar yang kami ikuti, makanya saya bawa ini lembaga untuk bisa ditahu di luar gitu. Jadi aktif di luar ya, juga ya. Betul. Ya, jadi teman muda sobat setia, itulah sedikit perbincangan kita bersama Saudara Gilbert yang baru saja terpilih menjadi Ketua BEM Fakultas Hukum periode 2022-2023. Semoga lancar ya kepengurusannya selama 1 tahun ke depan, dan program-programnya untuk yang akan direncanakan ke depan bisa berjalan dengan lancar demi untuk kemajuan BEM Fakultas Hukum. Ya, teman muda sobat setia, Christine mengucapkan banyak terima kasih juga buat teman muda yang udah mau join mendengarkan podcast kita kali ini. Dan buat kalian jangan lupa untuk support podcast kita. Caranya gampang sekali, cukup dengan subscribe channel YouTube-nya kita di UKM FIB Multimedia, karena di sana kita akan membagikan hal-hal menarik tentunya. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya kita di @UKMFIB Multimedia, karena di sana juga kita akan membagikan informasi menarik tentunya. Dan buat kalian yang kepo sama sosial medianya Gilbert nih, apa nih sosial medianya? Instagramnya namanya apa? Instagram Gilbert Rantetana. Nah, jangan lupa di follow Gilbert Rantetana. Dan akhir kata dari Christine, selamat siang, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sekian pertanyaan dari saya. Tidak ada nih? Tidak ada. Atau bagaimana lagi?